pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari Jumat ini, tanggal 19 Januari 2024, terambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat 3. Demikian bunyinya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian bunyinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam perjanjian lama yang kaya dengan ajaran hikmat dan nasihat yang bijak. Kitab Amsal ini selalu dikaitkan dengan Raja Salomo, dan Amsal berisi akan ajaran-ajaran yang praktis untuk membimbing dalam hidup manusia sehari-hari, memilih jalan di dalam kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan selalu untuk hidup berhikmat senantiasa. Dalam renungan kita di pagi ini, Amsal pasal 21 ayat 3, Salomo memberikan sebuah ajaran bijak yang menyeratkan bahwa kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan hanya melibatkan tindakan yang baik dan adil bagi sesama kita. Oleh karena itulah dikatakan dalam renungan ini, kebenaran. Kata kebenaran menurut pendapat umum artinya keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Kebenaran juga dimaknai tentang kelurusan hati, kejujuran, persetujuan, perkenan atau kebetulan. Sedangkan kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah atau sepatutnya. Keadilan dimaknai suatu sifat, kelakuan dan perbuatan yang adil, sama, tidak memihak, tidak berat sebelah. Untuk itu saudara-saudari, kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hadapan Tuhan dapat dimaknai dengan perkataan sifat dan perbuatan yang benar, ada keadilan, adil, sama, tidak memihak, tidak berat sebelah, yang lebih disukai di hadapan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Maka ayat ini menekankan pentingnya perilaku yang benar dan adil di dalam hidup kita. Lebih dari sekedar melakukan ritual keagamaan, Tuhan menghargai tindakan nyata dalam hidup kita untuk menyatakan kebenaran dan keadilan dalam hubungan kita dengan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Nas hari ini mengajarkan bagi kita bahwa penghamsal ingin menekankan Tuhan lebih berkenan kepada orang yang melakukan kebenaran dan keadilan daripada orang yang memberikan persembahan korban. Persembahan korban dilakukan ketika seseorang memasuki area ibadah, ketika mereka bersekutu, berhimpun. Itulah persembahan korban yang dipersembahkan di mezbah. Tetapi umatnya datang kepada Tuhan dalam ibadah, dalam satu bentuk pengakuan dosa, diwujudkan melalui persembahan korban. Itulah peristiwa yang terjadi di masa perjanjian lama. Mereka menyembelih dan mempersembahkan hewan untuk menghapus segala dosa dan kesalahan mereka. Hewan korban itu menjadi simbol kematian atas berbagai dosa mereka. Tetapi melalui nats ini, makna persembahan korban sebenarnya sangat dalam. Hanya melalui korban, relasi manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Segala dosa manusia telah dihapuskan melalui korban yang satu, yang sejati, yang selamanya itu. Sehingga di hadapan Allah, manusia, umatnya itu
sudah bukan lagi menjadi orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang telah dimateraikan kembali untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi maksud, makna persembahan korban itu sangat penting dalam persekutuan antara Allah dan umatnya di dalam setiap ritual ibadah kita. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh pengamsal, Amsal mengatakan lebih baik melakukan kebenaran dan keadilan daripada mempersembahkan korban bakaran. Di sini pengamsal tidak memisahkan, bahkan tidak dapat dipisahkan antara memberikan persembahan korban dan melakukan kebenaran dan keadilan. Untuk itu Bapak Ibu, melalui renungan ini kita diingatkan yang pertama, di dalam Allah tidak ada keberpihakan. Ayat ini menekankan bahwa Allah mengutamakan sikap adil dan kejujuran daripada pelaksanaan ritual-ritual semata dalam kehidupan keagamaan, seremonial dalam ibadah manusia dan umatnya, seperti pemberian korban bakaran. Oleh karena itu Allah menginginkan dalam hidup manusia harus bersikap adil, berperilaku jujur dan benar, adalah nilai yang ditempatkan oleh Tuhan di atas segala sesuatunya. Maka Allah menginginkan umatnya agar kita selalu berlaku adil dan melakukan kebenaran di dalam Tuhan bagi setiap sesama kita. Yang kedua, kita diingatkan dalam pesan ini, hati yang bersih. Lebih dari sekedar tindakan luar, Tuhan melihat niat di balik setiap tindakan kita. Tuhan melihat dengan secara langsung dari nurani ketulusan hati kita, apakah setiap tindakan perbuatan kita itu benar-benar yang terdorong dari hati yang bersih. Oleh karenanya lah, ketika kita dapat mampu berbuat adil, melakukan kejujuran, dan juga melaksanakan kebenaran, itu bukan hanya sebagai rutinitas atau panggilan semata, tapi harus dengan mencerminkan keadaan hati yang bersih, yang setia kepada kehendak Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhanlah yang selalu memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk kita mengekspresikan dalam kehidupan kita, melakukan keadilan dan kebenaran kepada sesama dengan dorongan hati yang bersih, yang tulus, dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi ini Tuhan telah menerangi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan akan makna hidup kami agar melakukan keadilan dan kebenaran kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, untuk melaksanakan, menjalani hidup hari-hari kami pada saat ini, kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga, lindungi, dan rawatlah kami. Jauhkan kami segala sesuatu dari mara bahaya dan pencobaan. Hanya di dalam kasih Kristus kami sambut berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Kami